Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus, Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-24. Marilah membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala utang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua, berkah dalam. Masalah pengampunan dalam Gereja Katolik selalu dibahas dalam berbagai kesempatan. Dalam perayaan Ekaristi, doa lingkungan, doa dalam keluarga,
dan dalam kegiatan lain yang membangun hidup rohani untuk yang ada di paroki maupun keuskupan. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai pengampunan yang dimulai dari lingkup keluarga Kristiani sebagai gereja kecil atau eklesia domestika. Pengampunan berasal dari kata dasar ampun yang memiliki arti pembebasan dari tuntunan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ampun juga berarti maaf. Pengampunan memiliki makna pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ada korelasi yang amat dekat antara pihak yang melakukan kesalahan dan pihak yang seharusnya menuntut atas kesalahan dapat terjalin dengan baik kembali. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani disebut apiemi, yang berarti menyuruh pergi, membiarkan pergi, melepaskan, meninggalkan, dan menghapuskan. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, adapun makna pengampunan yang ada dalam Injil Matius yang baru saja kita dengar meliputi: pertama, pengampunan tanpa batas. Pengampunan merupakan penjelasan khas dalam Injil Matius yang tidak ditemukan dalam Injil lainnya. Kekhasan dari perumpamaan pengampunan ini terletak pada jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Petrus bertanya, "Berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat dosa?" Yesus mengatakan bahwa mengampuni saudara yang berdosa bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, yang berarti mengampuni tanpa batas, tanpa akhir. Angka 70 kali 7 mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai murid Yesus tidak ada batas akhir dalam mengampuni sesama. Berapa kalipun kesalahan atau dosa yang dilakukan, tetap akan mendapat pengampunan. Perumpamaan ini juga menegaskan bahwa pengampunan terhadap sesama merupakan buah dari pengampunan yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Pengampunan adalah rahmat yang sudah Allah berikan kepada manusia tanpa syarat. Dengan demikian, manusia tidak memberikan syarat kepada sesama untuk mendapatkan pengampunan karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni manusia, maka sesama manusia pun seharusnya saling mengampuni. Dalam Injil Matius dikatakan, "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Melalui perumpamaan pengampunan dalam Injil ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar dari wajah kerahiman Allah, agar ajaran cinta kasih yang diwariskan kepada kita dapat diwujud nyatakan. Kita tidak hanya harus mengampuni sesama, melainkan juga harus mengampuni tanpa batas. Perumpamaan pengampunan menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia tetap mengampuni sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita. Ketiga, pengampunan berkali-kali. Perumpamaan ini secara jelas memberikan kejelasan tentang jumlah batas akhir mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Pertanyaan yang diajukan Petrus mewakili pertanyaan banyak orang yang mempunyai pengalaman tentang mengampuni sesama. Namun, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak seperti dipikirkan oleh Petrus. Yesus mengatakan bahwa mengampuni orang lain bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tuhan menghendaki supaya kita manusia tetap terbuka untuk mengampuni sesama yang melakukan kesalahan tanpa batas, karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu memberikan pengampunan kepada manusia tanpa batas pula. Kasih Tuhan tiada batas, terwujud dalam pengampunannya yang tiada batas. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaran manusia. Allah menyelamatkan kita dengan cara mengampuni dosa-dosa kita, dan bukan oleh karena jasa kita. Kita diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, keluarga menjadi tempat pertama bagi setiap orang mengenal relasi dan mendapatkan nilai-nilai rohani, termasuk nilai pengampunan. Jika nilai pengampunan sudah tertanam dalam diri setiap anggota keluarga, maka pertikaian, permusuhan, bahkan perceraian yang sering sekali diakibatkan oleh karena ketidakmampuan mengampuni sesama dapat diatasi atau diminimalisir frekuensi terjadinya. Pembinaan keluarga Katolik dilakukan oleh gereja untuk mewujudkan keluarga sebagai persekutuan hidup manusiawi, gerejani yang berakar dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah dalam tindakan. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Injil hari ini dalam membantu kita supaya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sebagai anggota gereja sekaligus sebagai gereja keluarga. Tema pengampunan dapat tertanam sejak dini dalam diri kita, terlebih anggota keluarga maupun komunitas tertentu yang merupakan lingkup terkecil dalam gereja. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.